Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Sabda. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 27 ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Yesus di hadapan Pilatus yang kedua. Usaha Pilatus untuk menyelamatkan Yesus gagal ya. Ayat 15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap harinya raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Dia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi hasutan imam-imam kepala dan tua-tua orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini suatu tindakan yang amat sangat keji, kejam. Ada orang yang rupanya baik, ini Pilatus ingin menyelamatkan Yesus karena dia tahu Yesus adalah orang benar atas pendapat istrinya. Tetapi juga dia tahu, dan Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan kepada Pilatus bahwa dia adalah Mesias. Jadi Pilatus tahu Yesus orang benar, Yesus Mesias. Dia berusaha melepaskan. Dia tahu tidak ada kesalahannya. Dia tahu para penuduhnya adalah dengki yang keputusannya hanya untuk membunuh dia. Jadi ini sudah, tapi usahanya sia-sia. Pontius Pilatus tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah dia sendiri, Tuhan Yesus. Dia ingin mengasihi manusia, sudah menyatakan diri sebagai Mesias kepada Pilatus juga. Dialah yang berkuasa, bukan Pilatus. Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa dan rencana Allah terjadi. Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang berdosa tambah dosanya. Sedangkan Pilatus inginnya lepas tanggung jawab. Tetapi sepanjang sejarah
keputusan itu adalah keputusan Pilatus, walaupun keputusannya didesak oleh rakyat yang diprovokatori oleh imam kepala dan tua-tua. Mengerikan bukan? Tapi inilah dunia yang kejam. Tapi dunia yang kejam itu, Tuhan Yesus mengasihi mereka. Begitu kejam orang itu, saudara-saudara, sampai dia berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Generasi itu generasi yang mengorbankan anak-anaknya. Anak-anaknya dikorbankan dengan kesalahannya. Dan memang benar, saudara, pada tahun 70 Israel dihancurkan, rumah Yerusalem dihancurkan, rumah Bait Allah dihancurkan, dan orang Israel banyak yang dibunuh, dan ada 600.000 orang dibawa ke Roma sebagai budak. Itu kisah dari buku Pak Chandra, Lukas Chandra, yang menjelaskan kejadian orang-orang yang menyerah. Ini pelajaran bagi kita, apalagi mengatasnamakan, mengajak atau memasukkan anak cucu kita kepada kesalahan kita. Marilah kita mengatakan hal-hal yang baik kepada anak cucu kita, supaya anak cucu kita tidak menanggung seperti kata orang Yahudi itu dan terjadi betul-betul. Tapi lagi-lagi, Yesus yang berkuasa atas nyawanya sendiri. Pilatus yang berusaha keras tidak bisa. Dia memang harus mati karena kerelaannya sendiri untuk mengasihi Pilatus, Kayafas, imam-imam kepala, dan rakyat Yahudi, dan kita juga. Terpujilah namanya. Mari kita sadar akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita yang begitu saja, bukan saja fisik tetapi batinnya juga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, kami mengucap terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib untuk kami. Oh Tuhan, janganlah kami menjadi generasi seperti generasi pada waktu itu yang mengorbankan dirinya, anak-anaknya, demi kejahatan. Oh Tuhan, biarlah hati kami Tuhan penuhi dengan kasih, sukacita, kasih kepada sesama, dan ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, berpikir hal-hal yang positif, yang baik. Jauhkan dari pikiran yang tidak berkenan di hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa progres COVID belum selesai. Gunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan kurangi kegiatan. Kalau tidak penting, tidak usah pergi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA
Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.